Peristiwa yang terjadi di Desa Pegagan Julu 6 Sumbul Dairi, yang viral baru-baru ini menjadi hangat diperbincangkan di kalangan pers, di mana Bangun MT Manalu dan rekan-rekannya melakukan tugas jurnalistik ke Kabupaten Dairi di Desa Pegagan Julu 6 pada tanggal 4 September tahun 2025. Tetapi hal yang tidak diinginkan terjadi. Kades Pegagan Julu menghalangi tugas pers dan melakukan kekerasan fisik kepada Bangun MT Manalu, wartawan utama, pimpinan redaksi media editorial 24 jam, juga sebagai sekretaris DPC SPRI Tapanuli Utara Taput, dan Ketua Bidang Sertifikasi Kompetensi Wartawan DPD SPRI Sumut, bersama Abednego PI Manalu. Atas tindakan yang dilakukan Kades tersebut, Bangun bersama rekan-rekannya tidak terima, dan langsung melakukan visum et repertum, dan melaporkan dugaan tindak pidana 351 dan 170 KUHP ke Polres Dairi pada tanggal 4 September tahun 2025, dan pada saat ini proses hukum terkait penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sedang dalam penyidikan dan sudah gelar perkara pada tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sangat disayangkan kelakuan tidak terpuji tersebut, mengingat pelaku kekerasan itu adalah seorang kepala desa. Jurnalis dari berbagai daerah di seluruh Indonesia menguji kronologis kejadian yang mana tindakan tersebut juga melanggar ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada pasal 18 menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah. Maka atas saran dan masukan, Bangun MT Manalu bersama kuasa hukumnya Aleng Simanjuntak SH, melaporkan kembali Kades Pegagan Julu 6 ke Polres Dairi pada Sabtu, tanggal 4 Oktober tahun 2025 dan diterima oleh SPKT Polres Dairi dengan nomor STTLPB 395/2025 SPKT Polres Dairi, Polda Sumatera Utara. Laporan ini merupakan tindak lanjut dari laporan awal yang sebelumnya telah dibuat pada tanggal 4 September tahun 2025 di Polres yang sama. Nomor STTLPB 345/2025 SPKT Polres Dairi, Polda Sumatera Utara. Kuasa hukum Aleng Simajuntak SH menjelaskan bahwa kedua kliennya menjadi korban saat menjalankan tugas peliputan dan konfirmasi terkait pengelolaan dana desa tahun anggaran 2023 dan 2024 di kantor Desa Pegagan Julu 6 Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. Kami menilai peristiwa ini bukan sekadar penganiayaan, tetapi juga bentuk nyata penghalangan terhadap tugas jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kapolres Dairi bersama jajarannya jangan hanya memberikan atensi, tapi permasalahan tersebut harus dituntaskan, ujar Aleng Simanjuntak di Polres Dairi setelah selesai pendampingan membuat laporan bersama kliennya. Aleng Simanjuntak menegaskan pihaknya meminta Polres Dairi memproses laporan ini dengan serius. Kami berharap penyidik menindaklanjuti kasus ini sesuai aturan hukum. Wartawan dilindungi undang-undang dalam menjalankan tugasnya, dan tindakan kekerasan terhadap mereka tidak bisa ditolerir. Kiranya Polres Dairi serius menangani dugaan tindak pidana Undang-Undang Pokok Pers agar menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kades yang ada di NKRI dan juga pejabat publik, kepolisian dan lainnya. Tegas Aleng. Bersama dengan Kasat dan tim penyidiknya supaya hal ini jangan cuma diatensi tetapi dilaksanakan agar hak-hak klien kami juga sebagai jurnalis hak-haknya tidak dikangkangi atau dihalangi karena sudah ada undang-undang regulasi yang mengatur tersendiri hak imunitas dan hak jawab media ada gitu. Kronologi kejadian berawal ketika para wartawan datang ke kantor desa dan menyalami para perangkat desa, lalu menanyakan di mana Bapak Kepala Desa. Edward Soryanto Sihombing, selaku Kepala Desa katanya lagi menerima tamu di ruangannya. Silahkan saja ditunggu dan dipersilahkan duduk oleh perangkat desa. Setelah menunggu beberapa saat, Kepala Desa keluar dari ruangannya menemui wartawan sembari berkata ada apa. Bernard Lumban Gaol, yang juga sebagai wartawan menyampaikan ingin konfirmasi beberapa poin realisasi dana desa.
Mendengar hal tersebut, Kades dengan nada tinggi meminta perangkatnya mengambil buku tamu agar diisi wartawan. Dan sekalian dimintai surat tugas dan KTA orang ini, ujarnya terlihat emosian. Bangun MT Manalu kemudian menyarankan pada Kades agar tidak marah emosian. Kita sopan loh Pak, katanya. Edward Suryanto Sihombing, selaku Kades Pegagan Julu 6 menunjukkan nunjuk Bangun sembari menyampaikan, jangan ajari saya sopan santun. Kamu kan tamu jadi jangan ajari saya sopan-sopan. Sahata Insan Huta Barat. Bersama Bernard Lumban Gaol, tim wartawan dari Bangun MT Manalu mencoba menenangkan Edward Suryanto Sihombing. Itu dia yang saya maksud, kalau mau silaturahmi mari. Tapi kalau mau konfirmasi telepon dulu pimpinan ketuamu, kata Edward Suryanto Sihombing. Bangun MT Manalu kembali menjelaskan kepada Kades, kami sopan loh Amang. Kalau ibu saya panggil ibu, kalau bapak saya panggil bapak, ini kok kamu-kamu. Suasana mendadak memanas. Edward Suryanto Sihombing berdiri dan memukul meja dan menghampiri Bangun sembari layaknya mengajak duel. Setelah kepala desa menolak diwawancarai dan meminta agar wartawan memanggil pimpinan medianya jika ingin konfirmasi, perdebatan pun terjadi. Setelah kepala desa mengetahui Abednego PI Manalu mengambil video kejadian tersebut, dari dalam ruangannya Kades mengancam akan memanggil Ormas PP dan menyampaikan tidak akan selamat keluar dari kantor desa. Bangun MT Manalu menjawab, panggil saja. Saya tidak takut karena saya tidak ada urusan dengan Ormas PP. Kita akan dilindungi undang-undang biar dia tahu, ujarnya. Mendengar jawaban itu, Edward Suryanto Sihombing keluar dari ruangannya melontarkan kalimat, siapa kau? Babi anjing. Sembari menghampiri Bangun dan menendang perutnya yang dimana kedua tangannya sudah dipegang oleh pria dewasa diduga perangkat desa. Hingga Kades leluasa melayangkan tendangannya. Situasi semakin ricuh ketika kepala desa melihat Abednego PI Manalu kembali mengambil video peristiwa itu. Gak kepala desa pun saya tidak takut, katanya tak karu-karuan. Di luar kantor desa halaman. Kemudian seorang pria parubaya yang tidak dikenal datang ke kantor desa dan menonjok Bangun MT Manalu. Begitu juga dengan Kades ikut memukul saya. Jelas Bangun pada awak media. Abednego PI Manalu menyampaikan kalau dirinya ikut mendapatkan pukulan dari Edward Suryanto Sihombing. Tidak sampai di situ saja, saya menjadi sasaran utama mereka untuk mencoba merampas handphone yang saya gunakan mengambil video. Selain Kades Edward Suryanto Sihombing yang menyampaikan ancaman, handphonemu itu dimatiin kamu nanti di sini. 3 orang perangkat desa juga berusaha merampas handphone saya. Tidak lama kemudian seorang wanita datang menghampiri saya yang tujuannya juga merampas handphone saya. Tidak sampai di situ, ikut serta juga melayangkan pukulannya. Terangnya pada awak media. Pihak kepolisian Polres Dairi belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait perkembangan laporan ini. Kepala Desa Pegagan Julu 6 ya, Sumbul, Kecamatan Sumbul Dairi, yang dimana kami sebagai jurnalis merasa dirugikan dan diberlakukanlah tidak wajar ya, dihalangi tugas dari jurnalis yang dimana terjadinya di tanggal 4 September 2025. Jadi kami secara resmi sudah melaporkan melalui kuasa hukum. Dari Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita editorial 24jam.com melaporkan, Edi Manalu.